Episode 48 Aku bisa melihat segalanya. Fu Mingmei tersenyum tipis. Apakah jumlah uang penting baginya, baik banyak maupun sedikit? Xia Feng tersenyum kecut, merasa telah mengajukan pertanyaan bodoh. Sejak jatuhnya keluarga Gu, Shen Tutianyin, dengan bantuan Gu Kewen, telah mengembangkan modalnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Asetnya saat ini kemungkinan mendekati 100 miliar yuan. Apakah dia masih peduli dengan biaya lapangan golf? Dilihat dari sudut pandang lain, orang yang mengundangnya untuk membahas bisnis telah menunjukkan kekuasaannya di depan umum bahkan sebelum mereka bertemu. Dikombinasikan dengan kejadian sebelumnya, identitas orang itu tampaknya mudah ditebak. Mungkinkah Ye Kun dari perusahaan senjata Hanu? Pikir Xia Feng dalam hati. Fu Mingmei melirik Xia Feng, ragu sejenak, lalu berkata, Xia Feng, aku punya sesuatu untuk dikatakan, tapi aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya. Xia Feng menarik kembali pikirannya dan tersenyum tenang. Kau dan aku adalah teman lama. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Bagaimana mungkin aku marah padamu hanya karena satu kalimat? Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya, kata Fu Mingmei. Kau seharusnya bersama Tianyin. Dia butuh penolong sepertimu. Jika kalian bersama, kalian akan menjadi pasangan terbaik dan paling cocok di dunia. Kalian bisa meraih kesuksesan yang lebih besar di Wanxiang Group. Kenapa repot-repot mengelola perusahaan kecilmu? Wanxiang Group adalah panggung bagimu untuk menunjukkan bakatmu. Sehebat apapun Tianyin, dia tetaplah seorang wanita. Kau menikahinya, membangun keluarga, dan dia akan melahirkan anakmu. Bukankah Wanxiang Group milik putramu? Xia Feng hanya mendengarkan, dengan senyum tipis di wajahnya. Fu Mingmei berkata, aku tidak mengerti. Gu Kewu bisa melihat ini, begitu pula An Xiuxian. Kenapa kau tidak bisa melihat ini? Apa kau tidak mempertimbangkan mahar sebesar itu dari Wanxiang Group? Apa yang kau tertawakan? Xia Feng terkekeh. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Tapi aku bukan Gu Kewu, dan aku bukan An Xiuxian. Aku tumbuh di lingkungan kelas pekerja, bersekolah di sekolah dasar dan menengah biasa, dan bahkan bekerja di lokasi konstruksi. Aku tahu betapa sulitnya memulai bisnis, jadi aku menghargai semua yang kumiliki sekarang. Perusahaanku seperti anakku sendiri, dan aku tidak akan meninggalkannya. Dan, yang terpenting, aku, Xia Feng, tidak akan menjalani hidupku bergantung pada seorang wanita. Asetnya saat ini mungkin hanya 1/10 dari aset Shen Tutianyin, tetapi semuanya dibangun olehnya, kerja kerasnya sendiri. Aset Wanxiang Group memang mendekati 100 miliar, tetapi itu milik Shen Tutianyin, keluarga Shen Tu. Apa bedanya jika dia pergi? Xia Feng bukan tipe pria yang bergantung pada wanita. Fu Mingmei menghela napas dan terdiam. Mobil golf berhenti di sepetak rumput. Xia Feng melihat beberapa orang berdiri di atas rumput Shen Tutianyin dan An Xiuxian, bersama Mu Jianfeng dan seorang pria parubaya yang tak dikenal. Di samping keempat orang itu berdiri seorang cadi, seorang pria barat bertubuh jangkung. Tatapan Xia Feng tertuju pada wajah pria yang sedang mengobrol dan tertawa bersama Mu Jianfeng. Dan ia berpikir, orang ini sepertinya sangat mengenal Mu Jianfeng. Mungkinkah Ye Kun dari perusahaan senjata Hanu? Shen Tutianyin melambaikan tangan kepada Xia Feng. Lei, cepat kemari. Xia Feng mendekat. An Xiuxian menatap Xia Feng dengan ekspresi muram. Ia tak bisa melupakan penghinaan yang Xia Feng berikan padanya, apalagi harga yang dibayar ayahnya untuk menyelamatkannya. Kini, melihat Xia Feng mendekat dengan senyum dan percaya diri, ia ingin sekali menembak wajah Xia Feng. Pria barat yang berdiri di samping cadi itu juga menatap Xia Feng. Tatapannya tajam. Mu Jianfeng dan pria parubaya di sampingnya juga memusatkan perhatian mereka pada Xia Feng. Mu Jianfeng membisikkan sesuatu kepada pria parubaya di sampingnya. Xia Feng melihat reaksi orang-orang ini. Ia sudah menduga-duga, tetapi senyumnya tak henti-hentinya tersungging di wajahnya. Tianyin, ternyata Tuan Mu yang ingin membicarakan bisnis denganku. Kau ini bodoh sekali. Kenapa kau tidak meneleponku dulu? Aku dan Tuan Mu sudah kenal lama. Tak perlu mencari tahu misteri seperti ini, kan? Shen Tutianyin berkata sambil tersenyum, aku ingin memberitahumu, tapi Tuan Mu tidak mengizinkanku. Mu Jianfeng terkekeh dan berkata, aku punya alasan. Halo, Tuan Mu. Xia Feng mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Mu Jianfeng, dan berkata dengan sopan, lama tak bertemu. Tuan Mu semakin muda. Mu Jianfeng tersenyum dan berkata, bocah, kau masih pandai bicara. Dulu, saat kau masih membuka toko kecil di Jalan Haizu, aku tahu kau bukan orang biasa. Cepat atau lambat, kau akan terbang tinggi. Lihat, hanya dalam setahun lebih, prestasimu bahkan telah membuat orang tua sepertiku terkesan. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Mu, kata Xia Feng sopan. Mu Jianfeng berkata, Feng Zi, perkenalkan. Ini Ye Kun, muridku. Oh, halo, Tuan Ye.
Xia Feng mengulurkan tangan dan menjabat tangan Ye Kun. Ye Kun tersenyum. Kudengar ada seorang jenius yang datang ke Kyoto. Melihatnya hari ini, dia sungguh luar biasa. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Wajah Xia Feng juga dipenuhi senyum, tetapi dalam hati ia mengumpat, beruntungnya kau. An Xiuxian berjalan mendekat dengan senyum menawan di wajahnya. Tuan Xia, apakah Anda bisa bermain golf? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain golf? Bagaimana mungkin Xia Feng, seorang tukang batu di lokasi konstruksi, bisa bermain olahraga yang begitu bergengsi? Ia sengaja ingin mempermalukan Xia Feng. Xia Feng menatap An Xiuxian, pura-pura terkejut. Oh, bukankah ini Tuan An? Anda sudah bebas dari penjara? Kapan? Kenapa Anda tidak memberitahu saya agar saya bisa menjemput Anda? Senyum An Xiuxian membeku. Paf! Fu Mingmei tak kuasa menahan tawa. Shen Tu Tianyin memelototi Fu Mingmei, lalu menutup mulutnya. Shen Tu Tianyin berkata, bagaimana kalau kita minum dulu supaya bisa bicara bisnis? Ia tahu Xia Feng belum pernah bermain golf dan tak ingin melihatnya mempermalukan diri sendiri. Tidak, kita di sini saja, kata Ye Kun. Bukankah lebih baik bermain golf dan bicara bisnis sekaligus? Baiklah, baiklah, Shen Tu Tianyin setuju. Ia tak mampu menyinggung Mu Jianfeng maupun Ye Kun. Meskipun grup Wan Xiang memiliki aset yang mengesankan, Mu Jianfeng dan Ye Kun sama-sama tokoh terkemuka di tim nasional, mewakili kekuatan yang signifikan. Ia bisa bersaing dengan mereka dalam perebutan uang, tetapi di luar itu, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia mengerti pepatah, orang miskin tak bersaing dengan orang kaya, dan orang kaya tak bersaing dengan pejabat. Seorang Xiuxian tersenyum dan melambaikan tangan kepada Cadi, sambil berkata, bawa stik golf ke sini. Tuan Xia tidak punya. Cadi itu berlari dan menyerahkan stik golf kepada Xia Feng. Xia Feng mengayunkan stik golfnya dengan santai, seolah mencoba merasakannya. Mu Jianfeng menarik Ye Kun ke samping dan berbisik, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya bicara bisnis dengannya, jangan membuatnya kesal. Ye Kun juga merendahkan suaranya. Guru, Xia Feng ini masih muda dan pemarah. Untuk menghadapi orang seperti itu, jika kau bicara langsung dengannya, kemungkinan besar dia akan meminta harga yang sangat tinggi. Aku akan meredam antusiasmenya dulu, baru bicara dengannya, yang hasilnya akan berlipat ganda dengan setengah usaha. Mu Jianfeng tersenyum, kau selalu mengejutkanku. Bukankah ini yang kau ajarkan padaku, guru? Mu Jianfeng berkata sambil tersenyum, guru, kau bisa membeli peralatan mesin pintar dari Xia Feng, jadi aku harus membeli pabrik militernya darinya. Dia adalah tambang emas di tangan kita. Percakapan antara guru dan murid itu sangat pelan, tetapi bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari Xia Feng, yang memiliki kemampuan menafsirkan bibir? Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Jadi, kau benar-benar berencana mengambil alih pabrik militerku? Kau mencoba meredam semangatku sebelum bicara. Kalau aku meminta terlalu banyak. Kau begitu arogan dan narsis, sungguh tak masuk akal. Saat itu, An Xiuxian memukul bola. Bola golf itu melambung dari meja, melengkung di udara sebelum mendarat di rumput, jatuh ke arah lubang. Bola itu berhenti hanya 2 langkah darinya. An Xiuxian berjalan mendekat, melihat sekilas, lalu dengan lembut mendorong bola golf dari rumput ke dalam lubang. Ye Kun memuji An Xiuxian, Tuan An, Anda sungguh luar biasa. Gaya bermain Anda mirip dengan saya, dan level kami juga mirip. Cadi berlari untuk mengambil bola. Shen Tu Tianyin mendekat ke telinga Xia Feng dan berbisik, biarkan saya menjelaskan secara singkat aturan olahraga ini. Ada 18 lubang dalam golf. Orang yang memukul bola ke lubang dengan jumlah pukulan terendah menang. Xia Feng tersenyum. Sesederhana itu? Shen Tu Tianyin bersandar ringan padanya, kau belum pernah bermain sebelumnya, jadi pahami saja aturannya. Kalah bukanlah hal yang memalukan. Kalah memang bukan masalah, tetapi jika kau bahkan tidak mengerti aturannya, itu akan menjadi lelucon. An Xiuxian berjalan ke arah Xia Feng dan Shen Tu Tianyin dengan senyum sinis di wajahnya. Tuan Xia, apakah kau sedang belajar teknik bermain golf untuk sementara waktu? Tidak apa-apa, aku akan memberimu 10 pukulan. Shen Tu Tianyin hendak berbicara, tetapi Xia Feng bersandar padanya dan berkata lebih dulu. Begitu percaya diri? Beri aku 10 pukulan? An Xiuxian berkata dengan nada meremehkan, kurasa aku terlalu melebih-lebihkanmu, tetapi jika kau memberiku terlalu banyak, akan membosankan untuk bermain. Ye Kun menyela dan berkata, aku juga akan ikut, tetapi aku tidak butuh An Xiuxian untuk memberiku pukulan. An Xiuxian bersikap sopan, Tuan Ye, jangan beri aku pukulan. Beraninya aku memberimu pukulan. Ye Kun menatap Xia Feng, Tuan Xia, apakah kau berani menerima tantangan ini? Xia Feng berkata enteng, apa yang perlu ditakutkan? Ini mudah. Tapi, karena ini kompetisi, pasti ada hadiahnya, kan? Bagaimana kalau kita masing-masing menyumbang 10 juta, menyiapkan hadiah untuk pemenang, dan pemenangnya mengambil semua hadiahnya? Bagaimana?
An Xiuxian dan Ye Kun saling berpandangan dan tertawa. Alis Shentu Tianyin berkerut. Ia ingin membujuk Xia Feng untuk menarik kembali kata-katanya. Tetapi melihat sikapnya yang percaya diri dan mendominasi, ia mendesah dalam hati. Sudahlah, biarkan dia menderita sedikit. Dia selalu sombong, itu tidak baik. Saat itu, Mu Jianfeng berkata, baiklah, aku akan menjadi wasitmu. Bermain golf dan berbisnis tidak selalu berhubungan. Tetapi Ye Kun bersikeras mendekati Xia Feng dengan sikap merendahkan dan sombong. Oleh karena itu, niatnya bergabung dengan permainan An Xiuxian dan Xia Feng adalah untuk mempermalukan Xia Feng, membuatnya kehilangan keunggulan dan kepercayaan dirinya. Ini adalah bentuk kekuasaan, jenis kekuasaan yang diberikan seorang CEO tingkat nasional kepada seorang pemilik usaha kecil swasta. Ia tidak perlu menyenangkan Xia Feng. Ia ingin menghancurkannya seperti mesin pemadat uap, menghancurkannya berkeping-keping. Tidak hanya itu, ia ingin Xia Feng sepenuhnya tunduk. Sedangkan An Xiuxian, tujuannya bermain golf dengan Xia Feng bahkan lebih sederhana menertawakan lelucon Xia Feng dan mempermalukannya. 30 juta yuan telah ditransfer ke salah satu rekening Shentu Tianyin. Pemenangnya akan menerima hadiah. Ketiga pria yang akan bertanding masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri. Shentu Tianyin dan Mu Jianfeng, yang menonton dari pinggir lapangan, juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Baiklah, kita siap untuk memulai, kata Mu Jianfeng. Ini bukan turnamen profesional, jadi tidak perlu terlalu banyak aturan. Siapa yang akan mengambil pukulan pertama? Xia Feng berkata, sebelum kita resmi mulai, izinkan saya mencoba. Saya pernah bermain golf beberapa kali di Jerman, tapi sudah lama, jadi saya perlu merasakannya. Mu Jianfeng mengangguk, tidak masalah. An Xiuxian mencibir, Tuan Xia, kapan Anda pernah bermain golf di Jerman? Anda tidak bisa menilai dari penampilan. Ngomong-ngomong, apakah ini lokasi konstruksi di Jerman? Penjara Jerman, kata Xia Feng. Penjara lagi. Wajah An Xiuxian menjadi muram saat menyebut kata penjara. Xia Feng meletakkan bola golf di atas meja dan mengayunkannya ke lubang terdekat. Bola itu menggelinding. Hahaha. An Xiuxian tertawa lagi. Dengan kemampuan seperti itu, ia bahkan tidak bisa dianggap amatir. Ye Kun juga tertawa. Tuan Xia, saya lihat Anda belum pernah bermain golf sebelumnya. Jangan khawatir, Anda bisa mengambil kembali uang Anda. Kita bermain untuk bersenang-senang saja. Latihan lebih banyak akan meningkatkan kemampuan Anda. Xia Feng tetap tenang menghadapi ejekan An Xiuxian dan Ye Kun. Ia meletakkan bola lain di atas meja dan memukulnya dengan drive yang kuat menuju lubang terjauh. Kali ini, ayunan, kekuatan, dan arahnya meningkat secara signifikan. Meskipun bola golf itu masih melayang ke tempat lain dan tidak mendarat di lubang, jarak yang terlewat jauh lebih pendek. Xia Feng kemudian memukul 2 pukulan lagi. Pukulan-pukulan ini benar-benar tak terarah dan asal-asalan. Satu bola golf melayang ke air, yang lainnya melayang di atas lereng berumput, menghilang dari pandangan. An Xiuxian dan Ye Kun bertukar pandang, tak mampu menahan tawa. Di mata mereka, tingkat kemampuan Xia Feng sama sekali tidak setara. Memenangkan turnamen akan menjadi hal yang mudah bagi mereka. Keduanya tak sabar melihat Xia Feng mempermalukan diri sendiri. Shentu Tianyin menghampiri Xia Feng dan berkata dengan cemas, Lei, tak ada yang bisa belajar golf dalam beberapa menit, apalagi memainkannya di level tinggi. Kurasa kita lupakan saja. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku masih percaya pada kedua amatir ini. Shentu Tianyin berkata. Kalimat ini hampir mencekik An Xiuxian dan Ye Kun. Seseorang yang belum pernah bermain golf benar-benar menyebut mereka amatir. Xia Feng berkata, Tuan Mu, saya siap. Ayo mulai. Saya akan membiarkan kedua amatir ini melakukan TE shot. Wajah Mu Jianfeng sedikit malu mendengar nada ini. Ye Kun adalah muridnya. Dan kata-kata Xia Feng jelas menunjukkan bahwa ia bahkan tidak memberinya muka. HMPH, Mu Jianfeng mendengus. Ye Kun, kalau begitu kau yang akan melakukan T-shot. Bermainlah dengan baik. Jangan biarkan Tuan Xia, seorang profesional, meremehkanmu. Ye Kun mencibir, mempersiapkan diri sejenak, lalu mengayunkan bola. Bola golf mendarat di rumput dan menggelinding ke dalam lubang. Cadi itu berlari dan mengambil bola golf. An Xiuxian juga berjalan mendekat, mengayunkan bolanya, dan bola golfnya terbang mendekati lubang dan menggelinding masuk. Ia bahkan memukulnya lebih baik daripada Ye Kun kali ini. Keduanya berdiri di samping dan memperhatikan Xia Feng. Wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Xia Feng berjalan mendekat, mengayunkan bolanya, dan memukulnya. Shentu Tianyin menutup matanya, tak berani melihat hasil pukulan Xia Feng. Namun setelah beberapa detik, ia tak mendengar siapapun berbicara. Suasana menjadi sunyi senyap. Ia tak bisa menahan diri untuk membuka mata, hanya untuk melihat cadi itu berlari menuju lubang dan mengulurkan tangan untuk mengambil bola golf Xia Feng. Ia tercengang. Itu juga hole in one. An Xiuxian dan Ye Kun tak bisa tertawa lagi.
Mereka sudah menunggu untuk melihat Xia Feng mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi pukulan Xia Feng lebih elegan dan halus daripada mereka semua. Bola golf itu bahkan tidak menggelinding di rumput, malah terbang langsung ke dalam lubang. Mu Jianfeng juga memasang ekspresi aneh di wajahnya, seolah-olah ia telah melihat hantu. Sebenarnya, baik Shen Tutianyin, Mu Jianfeng, Ansin, maupun Ye Kun tidak tahu bahwa pukulan latihan Xia Feng sebenarnya adalah ujian mekanika golf. Pembelajarannya bukanlah pembelajaran biasa. Mata kirinya dapat mengukur jarak antara bola golf dan lubang. Otaknya dapat menghitung kecepatan dan hambatan bola di udara, dan tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan posisi yang paling terkoordinasi. Singkatnya, sebelum setiap pukulan, otaknya menghitung semuanya seperti komputer, bahkan memvisualisasikan lintasan bola dalam pikirannya. Begitu otaknya menghitung hasilnya, mata kirinya terkunci pada titik impak yang diinginkan, dan bola golf melesat ke dalam lubang seperti peluru kendali presisi. Dengan keterampilan seperti itu, bukan hanya pemain amatir seperti An Xiuxian dan Ye Kun, tetapi bahkan Tiger Woods pun akan kalah telak melawan Xia Feng. Kesenjangan segera terlihat jelas. Di lubang kedua, baik An Xiuxian maupun Ye Kun tidak berhasil mencapai hole-in-one. Keduanya membutuhkan 2 pukulan untuk mencapainya. Namun, Xia Feng melangkah ke meja dan memukul 1 pukulan. Bola golf itu melesat masuk ke dalam lubang, bahkan tanpa menyentuh rumput. Lubang ketiga, keempat, kelima. An Xiuxian dan Ye Kun membutuhkan lebih banyak pukulan. Tetapi Xia Feng tetap gigih, mencetak hole-in-one di setiap lubang, berapapun lamanya. Para penonton tercengang. Semua orang yang hadir mengenal beberapa pemain profesional dan memahami tingkat keahlian mereka. Tetapi dibandingkan dengan Xia Feng, para pemain profesional itu tampak seperti amatir. Suasana hati An Xiuxian dan Ye Kun hanya bisa digambarkan dalam 6 kata persetan denganmu. Setelah hole-in-one lagi, Xia Feng merentangkan tangannya dan berkata, Tuan An, Tuan Ye, ini membosankan dan buang-buang waktu. Bagaimana kalau aku menyelesaikan semua lubang dan kalian mengejarku? Sangat mudah bermain melawan kalian. Aku bahkan tidak ingin bermain lagi. Itu, tamparan di wajah, benar-benar tidak hormat. Ekspresi An Xiuxian dan Ye Kun menjadi gelap gulita. Jika mereka mampu mengalahkan Xia Feng, mereka pasti sudah menyerbu dan menghajarnya. Namun, fantasi seperti itu takkan pernah terwujud. Saat itu, Xia Feng meletakkan bola golf di atas meja, melirik lubang terjauh, lalu melirik bola itu lagi. Dengan sentakan tiba-tiba, bola itu melambung tinggi, membentuk lintasan yang hampir lurus di udara sejauh puluhan meter sebelum jatuh tersungkur ke rumput. Itu bukan hole-in-one, tetapi bolanya hanya berjarak beberapa sentimeter dari lubang terjauh. Mulut sang cadi ternganga. Xia Feng tersenyum dan berkata, Maaf, terkadang aku butuh 2 pukulan untuk memasukkan bola, sama seperti kalian. Saat itu, An Xiuxian dan Ye Kun berharap mereka mati. Nyatanya, Xia Feng sengaja meleset dari sasaran. Apa perlu melanjutkan permainan? Tidak perlu. Melanjutkan hanya akan mempermalukan An Xiuxian dan Ye Kun. Haha. Mu Jianfeng terkekeh datar, mencoba meredakan suasana. Xia Feng, aku tak pernah menyangka kau pegolf berbakat seperti itu. Kurasa dengan kemampuanmu, kau pasti bisa memasuki dunia golf profesional dan meraih penghargaan tertinggi. Xia Feng berkata dengan tenang, Tuan Mu, kau terlalu sopan. Pertandingan belum berakhir. Mungkin Tuan An dan Tuan Ye akan menyusulku. An Xiuxian melemparkan stik golfnya ke arah cadinya, jelas-jelas menyerah. Ye Kun juga melemparkan stik golfnya ke arah cadinya dan terkekeh datar. Tuan Xia, aku menerima kekalahan dengan sepenuh hati. Hadiah uangnya milikmu. Xia Feng menghampiri cadi dan menyerahkan stik golfnya. Cadi itu menatap Xia Feng dengan penuh rasa terima kasih, merasakan rasa hormatnya. Xia Feng, ayo kita minum teh, kata Mu Jianfeng. Ye Kun berkata, baiklah, aku punya urusan bisnis yang harus dibicarakan denganmu. Aku telah menunda pertemuan yang sangat penting untuk urusan ini. Ini adalah nada bicara seseorang yang berada di posisi yang lebih tinggi, nada tegas dan sombong. Xia Feng berkata dengan tenang, lupakan tehnya. Aku sedang sakit perut akhir-akhir ini dan tidak ingin minum. Kalau kau ingin membicarakan bisnis denganku, katakan saja di sini. Waktumu sangat berharga, begitu pula waktuku. Kalau aku tahu kau akan membicarakan bisnis denganku, aku pasti sudah pergi ke bioskop bersama teman-temanku. Kau, ekspresi Ye Kun tiba-tiba berubah. Perusahaan senjata Hanwu sudah berencana untuk mengakuisisi pabrik militernya, dan bahkan mengirim orang untuk menyabotasenya. Jadi Xia Feng tidak perlu bersikap sopan kepada Ye Kun. Sekarang dia mengerti. Ye Kun pertama-tama mengirim orang ke pabrik militer untuk mengambil paksa senjatanya, meninggalkannya tanpa senjata untuk menghadiri pameran senjata ringan di Moskow, lalu memintanya datang ke sini untuk bernegosiasi. Niatnya sungguh jahat. Dia sangat menahan diri untuk tidak menendang orang seperti itu. Xia Feng, kenapa kau masih begitu mudah tersinggung? Wajah Mu Jianfeng sedikit malu.
Bisnis yang sedang dinegosiasikan Ye Kun denganmu bukanlah salah satu pekerjaan kecil pengolahan suku cadang yang pernah kau ambil sebelumnya, yang menjanjikan kekayaan dan kejayaan seumur hidup. Xia Feng mencibir, aku menginginkan kekayaan dan kejayaan. Kepada siapa aku bisa meminta? Kau? Mu Jianfeng begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Ia jelas tak menyangka Xia Feng akan bersikap begitu tidak sopan. Ye Kun berkata dengan muram, Xia Feng, maukah kau mendengarkan apa yang kukatakan? Xia Feng berkata, kita semua orang pintar. Aku tahu kau mengincar pabrik militerku. Karena kau tahu, maka sebutkan harganya, kata Ye Kun tegas. Xia Feng bertanya, bagaimana jika kau tidak menjualnya? Ye Kun mencibir, itu bukan urusanmu. Mu Jianfeng menasihati, Xia Feng, pikirkan baik-baik. Apakah aku akan menyakitimu? Ini sama dengan mesin perkakas yang kau jual kepada kami. Apa hasilnya? Aku tak perlu memberitahumu. Mu Jianfeng seharusnya tidak menyinggung soal mesin pintar, tapi begitu ia menyinggungnya, ia langsung marah. Saat itu, ia dan Longbing telah pergi ke Jerman, mempertaruhkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan eksekusi, untuk mencuri teknologi mesin perkakas cerdas milik Joseph. Setelah kembali ke Tiongkok, Shenzhou Industrial Group tidak dapat memproduksi mesin perkakas cerdas yang berkualitas, sehingga ia sendiri yang mereplikasi mesin perkakas cerdas milik Joseph. Tepat ketika ia ingin membuat gebrakan besar dengan mesin perkakas cerdas ini, Shenzhou Industrial Group datang lagi, memaksa mesin perkakasnya menjauh, dan melarangnya menyalinnya. Ia tidak keberatan menjualnya, dan ia dapat memahami situasinya. Bagaimanapun, mesin perkakas tersebut berkontribusi pada industri manufaktur nasional, dan juga telah menghasilkan sejumlah besar uang, yang sangat ia butuhkan untuk mengembangkan bisnisnya. Namun sekarang, bisnisnya berjalan lancar, dan masa depannya cerah. Bagaimana mungkin ia melepaskan hasil jeripayahnya yang akan segera matang? Namun, Mu Jianfeng kembali mengungkit masalah itu, mencoba meniru pembelian paksa sebelumnya. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Sebelum Xia Feng sempat berkata apa-apa, Ye Kun menyela. Xia Feng, untungnya kau menjual peralatan mesin pintar itu ke Shenzhou Industrial Group. Kau telah berkontribusi bagi negara. Sekarang, Hanwha Foundry Company ingin mengakuisisi pabrik militermu, dan itu juga hal yang baik. Kami adalah pemimpin di industri ini. Jika kami mengakuisisi pabrik militermu, prestasimu akan semakin meningkat, dan kau juga akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Cepat ajukan penawaran. Cepat ajukan penawaran? Nada suaranya bagaikan dewa. Seorang Xiuxian menatap Xia Feng dengan penuh kegembiraan, seolah ia tahu sesuatu di dalam hatinya. Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng dengan prihatin. Ia tak bisa membantu dalam hal seperti itu, juga tak bisa menyela dengan santai. Sudah selesai? Setelah menahan cukup lama, Xia Feng akhirnya berbicara. Kalau sudah selesai, aku juga akan mengatakan sesuatu. Satu hal aku tidak akan menjualnya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ye Kun sudah menunjukkan tanda-tanda akan bersikap bermusuhan. Xia Feng mencibir. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak akan menjual. Kau tidak mendengarku? Kau pikir kau siapa? Kau bisa berbuat sesukamu? Xia Feng, kata Mu Jianfeng, mencoba meredakan suasana. Aku bicara dari sudut pandang perantara. Jangan terlalu menyederhanakan masalah. Sejujurnya, aku sangat optimis padamu, anak muda, dan aku tidak ingin kau terlalu jauh salah jalan. Apakah tidak menjual perusahaanku berarti aku salah jalan? Xia Feng menatap Mu Jianfeng. Tuan Mu, aku menghormatimu, tapi bukan berarti aku harus mendengarkanmu. Posisiku dalam masalah ini sangat jelas. Tolong jangan bicara lagi, untuk menghindari kesulitan dalam pertemuan kita selanjutnya. Maksud Xia Feng juga jelas jika kau terus melobi muridmu. Ye Kun, kita bahkan tidak akan berteman lagi. Mu Jianfeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kau masih keras kepala. Apa kau benar-benar butuh penjelasan dariku? Xia Feng berkata, silakan. Lupakan saja. Ye Kun, kau saja yang melakukannya. Mu Jianfeng akhirnya tidak kehilangan muka dan memberi sedikit ruang untuk negosiasi. Ye Kun menatap Xia Feng, matanya dipenuhi amarah. Xia Feng, biar ku jelaskan. Jika kau tidak menjualnya kepadaku hari ini, pabrik militer kecilmu akan hancur cepat atau lambat. Aku punya wewenang untuk membuatmu mustahil menjual satu senjata pun. Aku juga punya wewenang untuk memerintahkan orang-orang memeriksa pabrik militermu secara berkala dan menutup pabrikmu untuk perbaikan kapan saja. Lebih jauh lagi, hanya dengan satu kata dariku, semua personel terampil di pabrik militermu akan bekerja di Hanwha Foundry. Mereka akan menguasai teknologimu dan memproduksi produkmu di sini. Lalu, apa yang akan kau lawan dengan kami? 3 poin ini bagaikan 3 pisau, yang salah satunya bisa menghancurkan pabrik militer Thunder Horse yang masih baru. Lebih buruk lagi, Ye Kun bukan hanya membual. Ia benar-benar punya wewenang untuk menusuk pabrik militer Thunder Horse, satu persatu. Mu Jianfeng menghela napas, Xia Feng,
jual saja. Aku janji akan meminta Hanu Weapon Company memberimu harga yang memuaskan. Kau cukup mampu, dan kau tak perlu masuk ke pasar senjata. Dengan uang itu, kau bisa berbuat lebih banyak. Terus terang, ia ingin mengusir Xia Feng dari pasar ini. Tang Yuyan benar. Bagaimana mungkin pasar yang dimonopoli menoleransi masuknya pengusaha swasta? Lagi pula, pengusaha swasta ini punya kekuatan untuk menggulingkan pemain-pemain utama di pasar senjata ini. Ah, Xia Feng menghela napas. Kau membuatku khawatir sekarang. Oke, aku akan menentukan harganya. Mu Jianfeng dan Ye Kun bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tak terpendam. Mereka tahu nilai XL2500. An Xiuxian mencibir, kupikir aku begitu benar. Semua omongan dan semua jalan memutar ini, semua hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Seorang pembangun tetaplah seorang pembangun. Xia Feng mengabaikan sarkasme itu dan hanya tersenyum. Tuan Xia, sebutkan harganya, kata Ye Kun sambil tersenyum. 2 miliar? Xia Feng menggelengkan kepalanya. 3 miliar? Ye Kun mengumpat dalam hati. Xia Feng masih menggelengkan kepalanya. Ye Kun kehilangan kesabarannya. Tuan Xia, aku bukan orang bodoh. 3 miliar adalah harga tertinggi yang bisa kutawarkan. Hentikan. Xia Feng berkata dengan tenang, hargamu jauh dari perkiraanku. Tambahkan 2 angka 0 dan harganya akan mendekati. 3 miliar tambah 2 angka 0 akan menjadi 300 miliar. Begitu, harga itu diucapkan, wajah Ye Kun tiba-tiba berubah. Xia Feng, beraninya kau meminta harga setinggi itu? Xia Feng mencibir. Tidak punya uang? Kenapa kau berpura-pura kaya jika kau tidak punya uang? Kau ingin membeli, tapi aku tidak mau menjual. Kau memaksaku untuk menjual, dan aku sudah menentukan harga, tapi kau tidak mampu membelinya. Apa kau bercanda? Kau? Ye Kun belum pernah digoda seperti itu sebelumnya. Sama sekali tidak. Xia Feng yang pertama. Wajah Mu Jianfeng juga memucat, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia sudah tahu bahwa Xia Feng tidak berniat menjual pabrik militer Le5. Tuan Ye, kata Xia Feng, Anda bilang Anda punya kemampuan untuk menutup pabrik militer saya. Saya yakin Anda bisa. Tapi saya lebih percaya pada hukum dan para pengambil keputusan di negara kita. Mereka tidak akan membiarkan orang seperti Anda bertindak sesuka hati. Ye Kun mendengus dingin, Anda baru akan tahu jika Anda mencobanya. Xia Feng melanjutkan, di negara kita, tidak ada yang bisa sepenuhnya mengendalikan segalanya, bahkan Anda. Saya beritahu Anda, saya akan pergi ke Rusia besok, di mana senapan runduk XL2500 akan sangat populer. Jangan bilang saya tidak bisa menjualnya. Siapapun yang ingin membelinya akan tergantung pada suasana hati saya. Wajah Ye Kun memucat, dan ia tetap diam. Xia Feng melanjutkan, kau bilang kau boleh menyuruh orang datang memeriksa pabrik militerku sesekali dan memaksanya tutup untuk perbaikan. Begini, ketika senapan runduk XL2500 telah menjadi senapan runduk terbaik di dunia, ketika dunia melaporkan bahwa industri militer Tiongkok akhirnya menorehkan namanya, apa kau masih ingin mempersulitku dan menutup pabrik militerku untuk perbaikan? Kukatakan padamu, orang-orang di atas akan menghancurkanmu sampai mati. Wajah Ye Kun semakin muram. Xia Feng melanjutkan, soal kau bilang kau bisa membaja pekerjaku kapan saja, aku sambut baik itu. Selama kau memberi mereka gaji yang lebih tinggi, aku akan senang jika mereka mendapatkan lebih banyak. Thunder Horse Groupku berawal dari produsen mesin, dan setiap pekerja adalah mekanik. Sekarang aku memiliki hampir 2.000 pekerja. Jika kau membajak mereka semua, aku bahkan akan mengadakan pesta perpisahan untuk mereka. Cukup. Ye Kun geram. Kita lihat saja nanti. Mu Jianfeng menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, lupakan saja. Aku pergi dulu. Kalian harus pergi dan membicarakan urusan kalian. Rubah tua tetaplah rubah tua. Meskipun ia telah menekan Xia Feng, ia selalu menjaga kendali, menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver, agar tidak bersikap bermusuhan. Ini saja sudah menunjukkan bahwa, meskipun Ye Kun adalah muridnya, ia belum sepenuhnya menguasai keahliannya. Ye Kun menunjuk Xia Feng, tidak berkata apa-apa, lalu pergi juga. An Xiuxian, yang baru saja mengejek Xia Feng, kini tak bisa tertawa. Kelincahan dan kemampuan negosiasi yang ditunjukkan Xia Feng berada di luar jangkauan seseorang seperti dirinya, yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Tatapan Xia Feng beralih ke An Xiuxian dan berkata sambil tersenyum, Tuan An, bagaimana kalau kita main ronde lagi dan bertaruh 200 juta? HMPH. Ayo pergi. An Xiuxian juga pergi. Pria barat berambut pirang bermata biru itu menatap Xia Feng dengan saksama dan mengikuti An Xiuxian. Tatapan Xia Feng terpaku pada punggung pria barat itu, tatapannya dipenuhi pikiran mendalam. Aku benar-benar tak percaya. Shen Tu Tianyin tertawa. Kukira kau akan menyerah pada tekanan dan menjual pabrik militermu, tapi aku tak menyangka kau benar-benar memarahi Ye Kun dan pergi. Kau tahu, kalau aku akan meminta 5 miliar.
Kurasa kalau kau menawar dengan harga segitu, Ye Kun pasti akan mempertimbangkannya. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Contohnya, Shen Tu Tianyin menatap mata Xia Feng dengan penuh minat. Xia Feng berkata, terlalu banyak. Biar ku beri contoh sederhana. Amerika Serikat memiliki teknologi persenjataan terbaik di dunia, dan cadangan devisa kita adalah yang tertinggi di dunia, tapi bisakah kita membeli teknologi itu dari Amerika? Berapapun uang yang kau tawarkan, kau takkan bisa membelinya. Shen Tu Tianyin sedikit terkejut. Ia mengira Xia Feng akan berbicara tentang cinta atau keluarga, tapi ia tak menyangka Xia Feng akan menggunakan Amerika Serikat sebagai contoh. Memang, situasi saat ini seperti Tiongkok yang menawarkan emas dengan jumlah yang sama untuk ditukar dengan jet tempur as, dan as bahkan tidak peduli. Fu Mingmei menyela sambil tersenyum. Xia Feng, aku tidak menyangka kau begitu patriotik, bahkan mampu mengungkapkan kebenaran yang begitu mendalam. Tapi kau terlihat sangat tampan saat menceramahi Ye Kun tadi. Aku mengagumimu. Shen Tu Tianyin memutar bola matanya. Jangan memperburuk keadaan. Kau mungkin tampan, tapi bisakah ketampanan menyelesaikan masalah? Fu Mingmei cemberut, tetapi diam-diam mengacungkan jempol pada Xia Feng. Shen Tu Tianyin menambahkan, Lei, aku sebenarnya cukup khawatir. Mu Jianfeng dan Ye Kun bukan orang biasa. Mereka berdua mewakili faksi yang kuat. Lagi pula, kau berkecimpung di pasar senjata, pasar yang bahkan tak bisa kubayangkan. Aku khawatir kau akan mendapat banyak masalah di masa depan. Xia Feng tersenyum. Aku tidak takut apapun. Kalau aku takut pada mereka, aku pasti sudah mengkhianati mereka. Kenapa harus menyinggung mereka? Karena aku berani memarahi Ye Kun, aku tidak takut padanya. Orang seperti ini sok benar dan arogan. Harus ada yang turun tangan dan menghentikan arogansi mereka. Shen Tu Tianyin menghela napas. Lupakan saja, jangan bahas ini. Kau punya banyak hal yang membuatku khawatir, tapi aku tak pernah bisa membujukmu. Lei berkata, bukankah kau juga begitu? Ada beberapa hal yang tak bisa kubujuk. Fu Mingmei menyela, kalian berdua sangat keras kepala. Tak satu pun dari kalian bisa meyakinkan satu sama lain. Kupikir, kalau ada konflik di masa depan, kenapa tidak berkelahi saja? Pemenangnya yang menentukan. Bukankah itu sudah cukup? Shen Tu Tianyin geli. Lalu dia harus menuruti semuanya? Kau bisa menyewa agen. Aku bisa berjuang untukmu, kata Fu Mingmei. Pergi, pesan makanan, kata Shen Tu Tianyin. Xia Feng akan berangkat ke Rusia besok. Ayo kita antar dia. Aku akan segera ke sana. Fu Mingmei tidak ingin menjadi orang ketiga, jadi dia bahkan membawa cadienya saat pergi. Hanya Shen Tu Tianyin dan Xia Feng yang tersisa di rumput. Mereka saling menatap, terdiam cukup lama. Ya, Shen Tu Tianyin memecah keheningan. Ajari aku bermain golf. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau yang mengajariku bermain golf. Kenapa kau memintaku mengajarimu? Kau bohong. Kau jago sekali. Bagaimana mungkin ini pertama kalinya kau bermain golf? Kau mau mengajariku? Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu. Suara Shen Tu Tianyin terdengar sangat lembut. Xia Feng, kota Bailu, yang diselimuti kegelapan, telah tertidur lelap, cahayanya redup. Namun, tak jauh dari kota Bailu, pabrik militer Lei Ma terang benderang, penuh dengan aktivitas yang ramai. Peristiwa hari itu tidak memengaruhi produksi di pabrik militer. Para pekerja pabrik sangat antusias, tetapi ini bukan karena tingkat kesadaran mereka yang tinggi, melainkan karena ketua mereka, Xia, telah kembali dengan beberapa karton uang tunai. Terlepas dari pangkatnya, ia memberi semua orang 10.000 yuan sebagai hadiah. Uang ini adalah uang yang hilang dari An Xiuxian dan Ye Kun karena Xia Feng bermain golf, dan ia menghabiskannya tanpa berpikir dua kali. Mendistribusikannya ke seluruh pabrik hanya akan menghasilkan sekitar 5 juta yuan. Cukup untuk 3 bonus. Ye Kun berusaha merekrut orang-orang berbakat dari pabrik militer Lei Ma, tetapi Xia Feng menggunakan uangnya untuk memperkuat rasa memiliki mereka. Dalam hal ini, Ye Kun telah kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Semua persiapan yang diperlukan telah selesai. Mereka hanya perlu pergi ke bandara besok pagi untuk penerbangan langsung ke Moskow. Di ruang kerja villa, Xia Feng menutup salinan materi pamerannya lalu mengambil pena, mencoret-coret di selembar kertas teks misterius pada buku perunggu yang dilihatnya melalui lensa di pangkalan militer. Tulisan di buku perunggu itu aneh dan rumit, dan butuh beberapa menit baginya untuk menulis beberapa kata saja. Ia mempelajari kata-kata itu, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan petunjuk. Kata-kata ini, setelah jeda yang lama, Xia Feng tiba-tiba berpikir. Ningjing belum pernah melihat yang seperti ini, begitu pula para ahli bahasa yang ia konsultasikan. Mungkinkah ini sesuatu selain kata-kata? Pikiran itu begitu berani. Tatapan Xia Feng beralih ke sebuah kata yang ditulis dengan teliti di atas kertas sebuah lingkaran dengan banyak goresan. Jika imajinasinya liar, lingkaran itu menyerupai kepala manusia, sementara beberapa goresannya dapat dibayangkan sebagai lengan dan kaki,
bahkan organ, atau mungkin sesuatu yang lain sama sekali. Setelah mempelajarinya cukup lama, Xia Feng mengerutkan kening. Jika itu bukan tulisan, mengapa terukir di buku perunggu? Apa hubungannya dengan logam kuno itu? Apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan ini terbukti sulit dijawab. Hehehe. Tawa seorang wanita tiba-tiba menggema di ruang kerja. Xia Feng terkejut, dan matanya mengamati setiap sudut ruang kerja dengan waspada, tetapi ia tidak menemukan apapun. Hehehe. Tawa wanita itu kembali terdengar di telinga Xia Feng. Kali ini bahkan lebih jelas. Suaranya muda, halus, dan merdu. Namun seolah melayang dari jauh, seolah-olah ditransmisikan dari dimensi lain. Singkatnya, itu sangat menakutkan. Xia Feng tiba-tiba teringat suara wanita yang pernah didengarnya di reruntuhan kota kuno Hun Putih, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tiba-tiba, lampu di ruang kerja padam. Pintu ruang kerja terbuka tanpa suara, dan seorang wanita bergaun putih tiba-tiba muncul di pintu. Ah! Xia Feng tak kuasa menahan jeritan, hampir terjatuh dari kursinya. Di ambang pintu, seorang wanita jangkung nan menggairahkan bergaun putih panjang muncul. Cahaya bulan yang sejuk dari luar menyinarinya, membuatnya tampak bak peri dari istana bulan, tanpa jejak pesona duniawi. Ia perlahan mendekati Xia Feng. Roknya terangkat tertiup angin malam, memperlihatkan sepasang kaki jenjang bagai sumpit gading. Xia Feng akhirnya melihat wajahnya dengan jelas, dan helaan napas panjang terlontar dari bibirnya. Ia bukan hantu, melainkan Anina. Sebuah cahaya tiba-tiba menyala, bukan dari ruang kerja, melainkan dari perangkat bercahaya di rok Anina. Lampu LED merah menyala, menerangi bagian bawah roknya, kecantikan yang terlalu memukau untuk dipandang langsung. Cahaya itu memancar ke atas, menyinari perut dan area dadanya. Perutnya rata dan mulus, pusarnya bulat dan indah, dan kedua puncaknya berdiri tegak dan megah. Hehehe. Anina tertawa terbahak-bahak. Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum masam. Kamu ngapain? Aku beli di Taobao. Baru sampai hari ini, dan aku mau pakaiin buat kamu. Anina berbalik, memamerkan pinggulnya yang seksi, lalu berjalan menghampiri Xia Feng. Kelihatannya bagus, ya? Tanya Xia Feng sambil tersenyum kecut. Kurasa aku perlu bicara dengan Emaning. Aku perlu kasih tahu dia apa yang dia jual. Kenapa kamu beli barang seperti itu? Kamu nggak suka? Anina duduk di pangkuan Xia Feng tanpa basa-basi. Xia Feng memandangi benda bercahaya di balik roknya dan tak kuasa menahan tawa. Enggak. Aku cuma pikir kamu harus pakai celana dalam di baliknya. Jangan konyol. Aku tahu kamu suka. Xia Feng? Anina membungkuk dan menempelkan bibir lembutnya ke bibir Xia Feng. Malam itu panjang, penuh dengan kelembutan yang tak berujung. Keesokan paginya, Tang Yuyan pergi ke pabrik militer Le5. Long Bing dan Tang Bochuan juga tiba. Semua anggota elit seksi 101 hadir, jelas menunjukkan betapa pentingnya perjalanan ke Rusia ini bagi mereka. Keempat senapan runduk yang dipajang telah dimuat ke dalam kendaraan, siap untuk keberangkatan Xia Feng. Anina memeluk Xia Feng dan berbisik di telinganya. Hati-hati. Telepon aku kalau sudah sampai. Oke, aku akan meneleponmu kalau sudah sampai, kata Xia Feng. Di tempat lain, Tang Yuyan mengerutkan kening. Apa hubungan antara Anina dan Xia Feng? Kau bertanya padaku? Tanya Long Bing. Begini, kau dan Xia Feng menculik wanita ini dari Jerman. Kau pasti tahu lebih banyak daripada aku, kata Tang Yuyan. Long Bing berkata datar, aku butuh 10.000 kata untuk menjelaskannya dengan jelas. Kau tertarik? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Long Bing. Kau sangat dingin. Pantas saja kau masih belum punya pacar. Long Bing memutar matanya kembali. Kau membuatnya terdengar seperti kau punya pacar. Tang Bochuan mengangkat bahu. Apakah kalian harus seperti ini saat pertama kali bertemu? Long Bing dan Tang Yuyan saling memutar mata. Beberapa hubungan di dunia ini memang ditakdirkan untuk tidak terselesaikan, seperti Tang Yuyan dan Long Bing. Di medan perang, mereka bagaikan kawan seperjuangan sejati, rela mempertaruhkan nyawa di tangan satu sama lain. Namun, dalam keseharian, mereka sering bertengkar. Xia Feng mendekat. Oke, ayo pergi. Beberapa kendaraan khusus dari Biro 101 lepas landas, langsung menuju bandara. Meskipun Long Bing dan Tang Bochuan juga hadir, mereka tidak naik pesawat. Misi mereka adalah mengawal Xia Feng dan senjata-senjata yang akan dipamerkan. Tang Yuyanlah yang mendampingi Xia Feng ke Moskow. Hati-hati, Long Bing memperingatkan Xia Feng sebelum naik pesawat. Xia Feng mengangguk. Baik, terima kasih. Tolong awasi Xiao Sui. Aku selalu sedikit khawatir saat tidak bersamanya. Long Bing berkata, jangan khawatir. Aku akan menjaganya untukmu. Setelah jeda, ia menambahkan, juga, jangan membuat masalah kali ini di Moskow. Xia Feng tersenyum kecut. Aku akan melakukan yang terbaik. Tang Yuyan menjulurkan kepalanya dari pintu pesawat. Xia Feng, cepatlah. Aku pergi.
Xia Feng naik ke pesawat. Selain kru dan Tang Yuyan, ada dua orang lain di dalam pesawat. Salah satunya adalah bawahan Tang Yuyan, bernama Hu Hao. Yang lainnya adalah Ling Han, seorang pemuda berusia awal 30-an, berkacamata tanpa bingkai, berkulit putih, dan berwatak lembut. Ia tampak seperti warga sipil, tetapi Xia Feng mengamatinya dan merasakan sesuatu yang lain. Ling Han memiliki aura yang tak terlukiskan, rasa sejarah. Tuan Xia, saya sudah banyak mendengar tentang Anda, tetapi saya belum pernah bertemu dengan Anda. Ling Han berinisiatif menyapa Xia Feng. Akhirnya kita bertemu kali ini di pameran Rusia. Senang bertemu dengan Anda. Xia Feng juga sangat sopan. Tuan Ling, senang bertemu dengan Anda. Ngomong-ngomong, apa tanggung jawab Anda? Ling Han melirik Tang Yuyan, yang berdiri di samping Xia Feng. Kepala seksi Tang, bukankah Anda sudah memberitahu Tuan Xia? Tang Yuyan berkata, maaf. Xia Feng, Tuan Ling adalah perwakilan resmi untuk pameran ini. Dia bertugas bernegosiasi dengan pedagang asing dan meninjau serta menyetujui pesanan. Ini berarti dialah yang bertanggung jawab. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Ling Han ini masih sangat muda, tapi dia bertanggung jawab atas tugas sepenting ini. Dia jelas seseorang dengan status tinggi. Jabatannya pasti jauh lebih tinggi daripada Tang Yuyan. Ling Han tersenyum. Benar, saya yang bertanggung jawab atas tugas-tugas ini. Saya harap Anda dapat mendukung saya, Tuan Xia. Tentu saja. Saya juga berharap Anda dapat menjaga saya, Tuan Ling. Xia Feng mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat tangan Ling Han. Ling Han melakukan hal yang sama, tanpa basa-basi resmi. Setelah beberapa basa-basi, keduanya kembali ke tempat duduk mereka. Ada banyak kursi di pesawat khusus itu, tetapi Tang Yuyan berhasil duduk di sebelah Xia Feng. Xia Feng melirik Ling Han sekilas, lalu mendekatkan diri ke telinga Tang Yuyan dan berbisik, siapa identitas Ling Han? Telinga Tang Yuyan memerah. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Xia Feng sedikit terkejut. Tang Yuyan mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berkata, aku tidak bohong. Aku juga baru tahu namanya. Bukankah terakhir kali aku bilang akan ada yang ditugaskan untuk mengawasi pameran? Aku tidak tahu siapa dia atau dari departemen mana. Namun, para petinggi menganggap pameran Rusia ini sangat serius, dan berdasarkan pengalamanku, orang ini pasti orang yang istimewa dan memegang jabatan tinggi. Xia Feng mengerutkan kening. Mungkinkah dia dari perusahaan senjata Hanu? Tang Yuyan berkata, tidak mungkin. Apakah ada orang dari perusahaan senjata Hanu yang baik padamu? Jangan tanya identitasnya. Fokus saja pada urusanmu sendiri. Xia Feng duduk tegak dan tidak bertanya lagi. Tang Yuyan menggosok telinganya dan memutar matanya ke arah Xia Feng. Berpikir dalam hati, kau benar-benar tidak menganggap dirimu orang luar. Kau benar-benar meniup telingaku, membuatku gatal. Tidak sopan. Xia Feng juga menggerutu dalam hati, tetapi tentang sesuatu yang lain. Para petinggi menganggap ini serius, jadi orang-orang yang mereka kirim pasti bukan orang biasa. Dengan Ling Han yang terus mengikutiku, bagaimana mungkin aku bisa mengirimkan dua senapan runduk XL-2500 itu kepada ayahku? Lagi pula, ayahku ingin bertemu denganku di Rusia. Dan dengan Tang Yuyan, si penguntit kecil ini, terus mengikutiku. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Bahkan sebelum tiba di Rusia, kekhawatiran Xia Feng sudah muncul. Pesawat khusus itu lepas landas, dan melalui jendela ia bisa melihat bandara yang semakin menjauh. Di kejauhan, garis besar Kyoto mulai terlihat, lalu menghilang dengan cepat. Xia Feng tiba-tiba mendapat firasat bahwa perjalanan ke Rusia ini tidak akan damai. Penerbangan dari Kyoto ke Moskow memakan waktu lebih dari 9 jam, dan hari baru menjelang senja ketika ia turun. Tidak ada jet lag, dan ia bahkan berhasil menikmati makan malam ala Rusia. Hotelnya sudah dipesan lebih awal ke Roune Plaza di pusat kota Moskow, hanya beberapa menit berkendara dari Lapangan Merah dan Kremlin. Kamar Xia Feng terang benderang, dan dari jendela ia bisa melihat Kremlin, pusat politik paling agresif di Eropa Timur. Aku sudah sampai di Moskow. Aku penasaran di mana ayahku. Akankah dia mengirim Yelena untuk menghubungiku kali ini? Pasti begitu. Yelena orang Rusia, dan ini kampung halamannya, pikir Xia Feng dalam hati. Di Moskow, ia tidak terlalu khawatir CIA akan mengambil tindakan gegabah. Lagi pula, ini ibu kota Rusia. Jika CIA membuat masalah di sini, FSB pasti akan membuat mereka menderita. Tahukah kau, pendahulu FSB adalah KGB di dunia beradab, dan merupakan salah satu dari 4 organisasi intelijen terbesar di dunia bersama CIA Amerika Serikat, Mossad Israel, dan Mi-6 Inggris. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Xia Feng berbalik dan melihat Tang Yuyan berdiri di luar. Ia telah berganti pakaian dengan gaun malam biru berpotongan rendah dan tanpa punggung. Tubuhnya begitu indah, kencang, dan sangat seksi. Xia Feng menghampirinya untuk membukakan pintu. Berpura-pura tertegun. Sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, kau bahkan berganti pakaian begitu cepat?
Kenapa kau memakai pakaian sebagus ini? Tang Yuyan tersenyum dan berkata, ini kesempatan langka untuk keluar dan bersantai. Aku sudah bertanya-tanya, dan makanan Rusia di hotel ini cukup enak. Ayo kita coba. Makanan di pesawat hari ini sangat buruk. Aku hampir tidak makan, dan aku kelaparan. Jadi, traktir aku makan yang enak. Xia Feng langsung setuju. Suatu kehormatan bagiku. Tang Yuyan mencondongkan tubuh dan menggenggam lengannya. Gerakan itu terasa intim, dan Xia Feng sedikit membeku. Tetapi ia tidak menolak. Di Afghanistan, ia dan Tang Yuyan bahkan berpura-pura menjadi pasangan, jadi berpura-pura menjadi pasangan di Moskow bukanlah masalah besar. Sesampainya di restoran di lantai 2, Xia Feng teringat sesuatu. Bukankah sebaiknya kita mengundang Tuan Ling untuk makan malam? Kata Tang Yuyan. Tidak, dia sudah dewasa. Kalau lapar, pasti akan datang. Xia Feng bingung harus berkata apa. Ia memilih meja di dekat jendela dan dengan anggun menarik kursi untuknya. Tang Yuyan tersenyum dan dengan anggun duduk di sana. Semua wanita menyukai pria yang sopan, dan dia pun demikian. Seorang gadis Rusia menghampiri dan bertanya kepada Xia Feng dengan bahasa Inggris yang terbata-bata apa yang diinginkannya. Xia Feng menjawabnya dengan fasih dalam bahasa Rusia. Sebotol Blue Valley berusia 10 tahun, 2 potong daging domba, 2 porsi borske, dan, ya, hidangan penutup coklat untuk nona muda ini. Gadis Rusia itu tersenyum kepada Xia Feng dan berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Ketika seorang pria tidak hanya tampan tetapi juga sopan, berkelas, dan kaya, ia pasti akan dikagumi wanita kemanapun ia pergi. Hal ini serupa dengan bagaimana seorang wanita seksi yang berjalan di jalan selalu menarik perhatian sekelompok pria. Setelah gadis Rusia itu pergi, Tang Yuyan sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kau benar-benar hebat. Gadis-gadis selalu menghampirimu kemanapun kau pergi. Xia Feng berkata dengan canggung, dia hanya bilang, Tuan, tunggu sebentar, apa itu termasuk menggoda? Dia bahkan mengedipkan mata padamu. Kalau aku tidak di sini, dia mungkin akan meminta nomor teleponmu, kata Tang Yuyan nakal. Xia Feng tiba-tiba tersadar, kau bisa mengerti bahasa Rusia? Tang Yuyan berkata, kau tidak bisa datang ke Rusia untuk misi tanpa persiapan. Aku tidak bisa bahasa Rusia, tapi Hu Hao bisa. Xia Feng melirik ke sekeliling restoran, tetapi tidak melihat Hu Hao. Tang Yuyan menunjuk bunga hias yang disematkan di dada kirinya. Kamera lubang jarum, serangga. Dia bisa mendengar semua yang kau katakan dan melihat semua yang kau lakukan. Dia ada di kamarnya, dan tugasnya adalah menerjemahkan untukku. Xia Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati dia khawatir. Kalau dia terus-terusan mengikutiku, Hu Hao pasti akan menerjemahkan semua yang kukatakan dan kutemui. Bagaimana Yelena dan ayahku bisa dekat denganku? Tidak, aku harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Pelayan membawakan hidangan, dan mereka berdua menikmati hidangan Rusia sambil memandang keluar jendela. Tang Yuyan menyesap anggur merahnya. Anggur merah ini enak. Apa namanya? Blue Valley? Xia Feng menerjemahkan untuknya dalam bahasa Mandarin. Ini anggur berusia 10 tahun. Rasanya tidak lebih buruk dari anggur merah Prancis, hanya saja tidak setenar itu. Oh, ngomong-ngomong, bukankah Hu Hao yang menerjemahkannya untukmu? Dia sedang sekarat. Kami hanya mengobrol, apa yang dia terjemahkan? Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Tadi, waktu aku menyentuhnya, aku mematikan alat pemantau. Sambil berbicara, ia mengulangi tindakannya, menekankan tangannya yang lembut ke area dadanya yang menjulang tinggi. Ada lekukan yang terlihat jelas di bagian yang lunak itu, yang membuat Xia Feng bertanya-tanya tentang kelembutan dan beratnya. Spekulasi semacam itu memang membosankan, tetapi para pria tak bisa menghindarinya. Ngomong-ngomong, pameran dibuka 3 hari lagi. Kita harus masuk ke ruang pameran 2 hari sebelumnya untuk mendirikan stand. Jangan khawatir tentang prosedur dan dokumennya. Ling Han yang akan mengurusnya. Tang Yuyan mulai berbicara. Baiklah. Jadi, kita tidak ada kegiatan besok dan lusa. Kita tidak bisa hanya berdiam diri di hotel seperti orang bodoh. Tang Yuyan mengedipkan mata pada Xia Feng. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Hati Xia Feng tergerak, dan ia langsung setuju. Bukannya ia ingin pergi keluar dengan Tang Yuyan, tetapi jika mereka tetap di sini, Hu Hao dan Ling Han akan merepotkan. Jika Yelena sampai ke sini dan ditemukan oleh Hu Hao atau Ling Han, itu akan menjadi bencana. Pergi keluar justru akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk berinteraksi dengan Yelena. Sudah beres? Aha, memikirkannya saja membuatku senang, kata Tang Yuyan bersemangat. Baiklah, aku akan ke Lapangan Merah, aku akan ke Kremlin, aku akan ke Biara Notre Dame, Istana Musim Dingin, dan Nevsky Prospect. Namun, tepat ketika Tang Yuyan sedang menyebutkan nama-nama tempat wisata, tatapan Xia Feng teralih ke pintu masuk restoran. Sekelompok orang Tionghoa berjalan ke arah mereka, dipimpin oleh Ye Kun. Melihat Ye Kun, alis Xia Feng berkerut.
Kenapa dia ada di sini? Tang Yuyan juga melihat Ye Kun dan sekelompok besar pengikutnya yang mengikutinya. Alisnya pun berkerut. Aku tidak tahu. Aku belum menerima pemberitahuan apapun. Perusahaan senjata Hanu adalah produsen senjata ringan terbesar di negara kita. Ye Kun pasti ada di sini untuk berpartisipasi dalam pameran senjata ringan internasional ini. Apakah menginapnya di hotel ini diatur oleh atasan? Apakah Ling Han juga bertanggung jawab atas keikutsertaan perusahaan senjata Hanu dalam pameran? Tanya Xia Feng. Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Kecil kemungkinan Ling Han bertanggung jawab atas keikutsertaan perusahaan senjata Hanu dalam pameran Rusia. Soal Ye Kun yang menginap di hotel ini, aku hanya bisa bilang dia pasti tahu jadwal kita. Saat itu, Ye Kun juga memperhatikan Xia Feng dan Tang Yuyan, lalu menghampiri. Ekspresinya, kecanggungannya, membuat Xia Feng curiga bahwa Ye Kun di sini untuk mencari masalah. Nona Tang, Anda terlihat sangat cantik malam ini. Ye Kun tersenyum dan menyapa Tang Yuyan. Terima kasih, kata Tang Yuyan acuh tak acuh. Ye Kun kemudian menatap Xia Feng. Hei, bukankah itu bintang senjata kita yang sedang naik daun, Tuan Xia Feng? Anda benar-benar datang ke Rusia. Xia Feng berkata, apapun yang ingin Anda katakan, pergilah sekarang. Jangan ganggu makan malam saya. Ye Kun berkata dengan dingin, Xia Feng, meskipun kau tidak menghormatiku sebagai seniormu, aku masih bersedia memberimu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahanmu. Aku akan bertanya sekali lagi apakah kau menjual pabrik senjata Thunder Horse Mu atau tidak? Xia Feng tersenyum. Kau benar-benar seperti wanita yang banyak menuntut. Akan kukatakan lagi 300 miliar. Jika kau bayar sekarang, aku akan menjualnya padamu. Wajah Ye Kun menjadi muram. Ia sudah tahu jawaban Xia Feng, tetapi ia masih ingin bertanya. Seorang pria berpakaian pengawal di belakang Ye Kun menyela, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada Tuan Ye? Apa ibumu tidak mengajarimu sopan santun? Tatapan Xia Feng beralih ke pengawal itu dan tiba-tiba mengayunkan sepotong daging domba dari garpunya, menampar wajah pengawal itu. Terkena potongan daging domba itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak terlalu sakit, tetapi saus di potongan daging domba itu memercik ke seluruh wajah pengawal itu, dan bahkan kemeja putihnya pun ternoda, membuatnya tampak sangat malu. Brengsek! Pengawal itu tiba-tiba murka dan ingin segera menghajar Xia Feng. Xia Feng bahkan tidak bergerak, ia hanyalah seorang pengawal, ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Tang Yuyan tiba-tiba berdiri, dan pisau makan di tangannya membentuk lengkungan di udara. Dan ketika berhenti lagi, pisau itu sudah berada di leher pengawal yang bergegas mendekat. Pengawal itu tiba-tiba berhenti dan tidak berani bergerak. Tatapan Tang Yuyan dingin. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin membuat semuanya menjadi begitu tak terkendali? Ye Kun berkata, mundur. Pengawal itu kemudian mundur dengan hati-hati. Tang Yuyan kembali duduk di kursinya. Tuan Ye, maaf saya tidak bisa menemani Anda lebih lama lagi. Yuyan, saya memiliki hubungan yang baik dengan kakek dan ayah Anda. Saya tidak ingin menimbulkan masalah karena anak ini. Baiklah, saya akan menjaga nama baik Anda. Ayo pergi. Ye Kun melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya ke sudut lain restoran. Xia Feng tahu bahwa masalahnya belum selesai. Itu baru permulaan. Orang itu seperti lalat. Tang Yuyan dengan marah melemparkan pisau dan garpunya ke meja. Dia merusak suasana dan selera makanku. Xia Feng berkata, terima kasih untuk saat ini. Untuk apa berterima kasih padaku? Kata Tang Yuyan, dibandingkan dengan apa yang kau lakukan untukku di Afghanistan, apa yang kulakukan untukmu tidak ada apa-apanya. Xia Feng tersenyum, kalau kau tidak mau makan, ayo kembali. Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Pesankan aku lobster lagi. Ganti hidangan mungkin akan membuatku merasa lebih baik. Xia Feng. Pada saat ini, Ling Han juga masuk ke restoran. Ia menatap Xia Feng, mengangguk sebagai salam, lalu duduk di meja dekat pintu, memesan dan menunggu dalam diam. Xia Feng yakin Ling Han juga melihat Ye Kun, tetapi yang mengejutkannya adalah Ling Han dan Ye Kun bahkan tidak mengangguk. Xia Feng berpikir dalam hati, apa mereka tidak saling kenal? Ling Han ini orang yang aneh. Nona, kau sangat cantik. Di meja resepsionis hotel, Xia Feng bersandar di konter, mengobrol dengan gadis Rusia yang bertugas sambil tersenyum. Gadis Rusia itu tersenyum, menutup mulutnya dengan tangan. Pak, ada yang bisa saya bantu? Bisa kasih tahu saya kamar mana yang ditempati pria Tionghoa bernama Ye Kun? Tanya Xia Feng. Secercah kekecewaan terpancar di mata gadis Rusia itu. Maaf, Pak, ada aturan bahwa kami tidak boleh membagikan informasi tamu lain dengan Anda. Xia Feng tersenyum dan meletakkan kartu hotel yang terlipat simetris di sebelah gadis Rusia itu. Di dalam kartu itu terdapat uang 100 euro. Gadis Rusia itu tersenyum lagi pada Xia Feng, dengan tenang menyimpan kartu itu, lalu memeriksa mesin kasir. Lantai 5, kamar 418. Terima kasih. Xia Feng berbalik dan pergi. Hai, Pak, panggil gadis Rusia itu pada Xia Feng. Saya pulang kerja jam 12.
Xia Feng berbalik, tersenyum, dan mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia berpikir, apa urusan saya kalau Bapak pulang kerja jam 12? Lantai 5 lantai yang sama. Jelas, ini bukan kebetulan, melainkan pengaturan yang disengaja oleh Ye Kun. Koridor lantai 5 tampak sunyi dan sepi. Xia Feng berjalan ke ujung lorong yang lain. Kamarnya bernomor 410, tetapi ia tidak berhenti ketika melewatinya. Ia terus berjalan, dan segera mendekati kamar 418. Pandangannya diam-diam melewati pintu kamar 418, dan pemandangan di dalam kamar juga terlihat oleh Xia Feng. Di dalam, Ye Kun sedang berbicara dengan beberapa orang. Di antaranya adalah pengawal yang wajahnya terkena tusukan daging domba Xia Feng, serta seorang wanita muda yang belum pernah terlihat di restoran sebelumnya, kemungkinan asisten atau sekretaris Ye Kun. Xia Feng menggunakan kemampuan membaca bibir untuk mengartikan percakapan tersebut. Anak itu tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati, kata Ye Kun getir. Bagaimanapun, kita harus menghentikannya membawa senjatanya ke pameran. Jika senapan runduk XL2500 dari pabrik militer Thunder Horse menjadi hit di pameran senjata, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya nanti. Tuan Ye, di mana senjatanya? Tanya wanita itu. Perlukah bertanya? Pasti ada di kamar Xia Feng. Seseorang berspekulasi. Orang lain berkata, kalau begitu, Tuan Ye, kenapa kita tidak mengirim seseorang saja untuk mencuri senjata-senjata itu? Ye Kun mengerutkan kening, Anda meremehkan orang itu dan orang-orang di sekitarnya. Saya tidak akan membicarakan yang lain, tetapi Tang Yuyan, yang berada di samping Xia Feng, bukanlah orang yang bisa dihadapi oleh orang-orang kita. Dia adalah seorang wanita dari klan Tang Dishu, dan seorang prajurit dari Biro ke-101. Dia bisa membunuh orang tanpa berkedip. Orang-orang yang kita bawa bukanlah tandingannya. Tang Yuyan bertanggung jawab untuk melindungi Xia Feng dan senjata-senjata itu. Jika kita mencoba merebutnya, bukankah itu seperti berperang langsung dengannya? Wanita itu tanpa khawatir, masih ada 2 hari lagi. Kita harus segera menemukan solusi. Seseorang berkata, kita tidak bisa merampoknya, dan kita tidak bisa membelinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ngomong-ngomong, ada pria berkacamata di sebelah Xia Feng dan Tang Yuyan. Siapa identitas pria itu? Tanya wanita itu. Ye Kun menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku sudah bertanya-tanya, tapi tidak berhasil. Di koridor luar, pikiran Xia Feng berkecamuk, berpikir dalam hati, bahkan Ye Kun pun tidak tahu siapa Ling Han ini. Di dalam ruangan, Ye Kun berkata, lupakan saja, lupakan saja. Urus saja pamerannya. Aku yang urus ini. Identitas orang-orang di ruangan itu sudah jelas. Selain para pengawal, yang lainnya berasal dari perusahaan senjata Hanwu, dan semuanya adalah bawahan kepercayaan Ye Kun. Kalau tidak, Ye Kun tidak akan membawa mereka ke Rusia, apalagi membahas hal-hal yang mencurigakan seperti itu. Saat bawahan Ye Kun mulai membahas pameran senjata, Ye Kun berjalan ke balkon di luar ruang tamu dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Ia menghadap ruang tamu dan pintu. Xia Feng menyesuaikan sudut pandangnya, tetapi tetap tidak bisa melihat mulut Ye Kun, dan karena itu tidak bisa membaca bibir. Percakapan Ye Kun singkat, hanya beberapa kata. Ia menutup telepon dan kembali ke ruang tamu, dengan senyum di wajahnya. Baiklah, sekian untuk hari ini. Semuanya, kembali ke kamar masing-masing. Direktur Ye, sudah selesai? Tanya seseorang. Ye Kun berkata, jangan khawatir. Kerjakan saja tugas kalian. Tanpa bertanya lebih lanjut, orang-orang itu berdiri dan menuju pintu. Xia Feng berbalik dan berlari, langsung menuju kamar 410 dalam sekejap mata dan masuk. Saat ia masuk, pintu kamar 418 terbuka. Namun Xia Feng terlalu malas mengaktifkan clairvoyance-nya untuk mengamati orang-orang ini. Sesampainya di dalam, Xia Feng berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan sebuah kotak plastik rekayasa dari bawahnya. Membuka kotak itu, ia langsung melihat 2 senapan runduk XL2500 di dalamnya. Satu diproduksi di jalur perakitan pabrik militer Thunder Horse, dan yang lainnya adalah senapan runduk rakitan khusus yang dimodifikasinya sendiri. Dengan jangkauan efektif 3.400 meter, senapan itu adalah satu-satunya di dunia. Ia membawa 4 senapan runduk dalam perjalanan ke Rusia ini, 2 miliknya, 1 milik Tang Yuyan, dan 1 milik Ling Han. Ini rencananya, sebuah langkah pengamanan. Sekalipun seseorang mencuri senjata dari salah satu atau keduanya, ia tetap akan memilikinya untuk dibawa ke pameran. Setelah melirik sekilas, Xia Feng menutup kembali kotak plastik itu dan meletakkannya kembali di bawah tempat tidur. Ye Kun sedang berbicara dengan siapa di telepon? Xia Feng merenung dalam hati. Dilihat dari reaksinya, dia tampak jauh lebih baik setelah panggilan itu, lebih percaya diri. Mungkinkah dia yakin bisa menghentikanku pergi ke pameran? Jika dia menggunakan orang lain untuk mencapai tujuannya, siapa orang itu? Ia teringat CIA, tetapi segera menepisnya. Dengan status Ye Kun,
Seberani apapun ia tak akan berani bekerja sama dengan CIA. Selain kemungkinan itu, ia tak bisa membayangkan Ye Kun akan meminta bantuan siapa. Lagi pula, dengan uang sebanyak itu, banyak orang yang bisa melakukan aksi seperti itu. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Mata kiri Xia Feng berkedut, dan ia melihat orang yang berdiri di sana Ling Han. Tuan Ling, ada apa? Xia Feng membuka pintu dan bertanya dengan sopan. Ling Han berkata, Tuan Xia, bolehkah saya masuk untuk duduk? Masuk, kata Xia Feng sambil membuka pintu. Ia bertanya-tanya mengapa Ling Han datang menemuinya selarut ini. Ling Han duduk di sofa dan langsung ke intinya. Tuan Xia, apa yang Anda lakukan di luar kamar Ye Kun tadi? Jantung Xia Feng berdebar kencang. Bagaimana Anda tahu saya ada di luar kamar Ye Kun? Ling Han menjawab dengan tenang. Saya memasang 2 kamera pengawas di lorong saat Anda dan Tang Yuyan makan di restoran. Tentu saja, jangan salah paham, saya tidak melakukan itu untuk memata-matai Anda. Saya melakukannya untuk memastikan keberhasilan penyelesaian misi kita. Kalau tidak, saya tidak akan memasang kamera di lorong, tetapi di kamar Anda. Ling Han memancarkan aura yang tak terpahami. Tuan Xia, apakah Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya? Ling Han menatap Xia Feng, seolah mengamati dan berspekulasi. Xia Feng kemudian berkata, perusahaan senjata Hanwu dan pabrik militer Leima adalah pesaing langsung. Ye Kun pernah mendekati saya sebelumnya, mencoba memaksa saya untuk membeli perusahaan saya. Ini bukan pertama kalinya dia menyabotase keikutsertaan saya di pameran Rusia. Saya rasa Anda tahu sesuatu tentang ini, kan? Ling Han mengangguk. Saya tahu sesuatu. Xia Feng melanjutkan, saya sedikit gugup dengan kehadiran Ye Kun. Saya yakin dia akan menyabotase saya. Jadi saya mencoba menguping apa yang dia dan anak buahnya bicarakan di ruangan itu. Memang agak tidak terhormat, tetapi dibandingkan dengan taktiknya yang tercela, taktik saya jauh lebih terbuka. Ling Han bertanya, jadi, apa yang Anda dengar? Seseorang menyarankan untuk mengambil senjata saya saja. Alis Ling Han berkerut. Xia Feng mengamati ekspresinya dan menambahkan, yang lain menyarankan untuk membayar seseorang yang mampu melakukannya. Tidak ada yang menyebutkan hal ini, Xia Feng mengarangnya berdasarkan situasinya. Ia ingin mengukur reaksi Ling Han. Namun, Ling Han hanya mengerutkan kening, tidak lebih. Ling Han berdiri dari sofa. Aku mengerti. Kalau begitu, sudah. Kau harus istirahat. Sudah? Sudah. Itulah kata-kata terakhir yang terucap di antara kedua pria itu. Ling Han meninggalkan kamar Xia Feng, menutup pintu di belakangnya. Xia Feng menatap pintu yang tertutup rapat, tertegun sejenak sebelum berkata, tidak masuk akal. Orang ini bahkan lebih dingin daripada Long Bing. Xia Feng mempertimbangkan untuk berbicara dengan Tang Yuyan. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia mengurungkan niatnya. Ia mandi dan pergi tidur. Namun, ia tidur dengan mata yang sebagian besar terbuka. Tidur mustahil. Pikirannya kusut. Entah kenapa, ia merasakan kegelisahan yang terus-menerus. Namun di luar, tidak ada gerakan. Suasananya sunyi senyap. Lebih aneh lagi, perasaan ini tidak memudar seiring waktu, malah semakin kuat. Setelah beberapa saat, ia tak sanggup lagi berbaring di sana. Jadi ia turun dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Ia mengambil kotak plastik dari bawah tempat tidur dan meletakkannya di atas tempat tidur. Tak lama kemudian, terdengar suara dari koridor di luar. Terdengar suara roda gerobak makanan yang menggelinding di atas karpet, diikuti derap langkah kaki lebih dari 1 orang berjalan. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut saat pintu itu lenyap tanpa suara dari pandangannya. Begitu ia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar, ia menerjang dinding di sebelahnya. Tak lama kemudian, sebuah kaki besar menghantam pintu, membuatnya terlempar. Seorang pria jangkung berambut pirang, bersenjatakan AK-12 canggih, menyerbu masuk. Tanpa sepatah kata pun, ia menembak ke arah tempat tidur. Peredam AK-12 membuat tembakannya pelan, peluru mengenai selimut dan kasur hampir tanpa suara. Tetapi bulu angsanya beterbangan di udara seperti kepingan salju. Ini bukan seseorang yang datang untuk mencuri senjata. Ini seseorang yang datang untuk membunuh. Tanpa menunggu si pirang menyelesaikan rondenya, Xia Feng, yang bersembunyi di balik dinding, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil pistol, lalu menendangnya di bagian luar lutut. Pria berambut pirang itu tidak mengantisipasi kehadiran Xia Feng, lengah, dan jatuh ke tanah. Saat itu, Xia Feng menyentakkan AK-12-nya ke atas, merebutnya dari genggamannya. Bang, bang, bang. Hujan peluru tiba-tiba melesat menembus pintu. Xia Feng menggeser kakinya, menekan punggungnya ke dinding. Pada saat yang sama, ia menurunkan moncong senjatanya dan menarik pelatupnya. Beberapa peluru langsung menembus dada pria berambut pirang itu. 1 berhasil ditembak jatuh, 10 lagi di luar. Itu adalah seorang pria bersenjata tunggal. Semuanya bersenjata AK-12 dan M16 buatan Amerika, dengan daya tembak yang mengerikan. Dengan kelompok ini,
mereka dapat dengan mudah mengalahkan kantor polisi. Jumlah dan persenjataan yang banyak saja sudah menunjukkan tekad mereka untuk membunuh Xia Feng. Di luar, seorang pria bersenjata tiba-tiba memberi isyarat kepada yang lain. Yang lainnya mengangguk, mundur, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, meluncur rata di lantai menuju ruangan. Saat ia menggeser senjatanya, ia menyesuaikannya dengan tempat persembunyian Xia Feng. Namun, sebelum tubuh bagian atasnya benar-benar masuk, tepat saat kepalanya memasuki pintu, beberapa peluru tiba-tiba menembus tengkoraknya, menghancurkannya berkeping-keping. Taktik ini mungkin berhasil melawan orang lain, tetapi melawan Xia Feng, itu berarti mencungkil mata kirinya. Seorang pria bersenjata menyeret pria bersenjata dengan kepala hancur ke belakang, lalu menggunakan tubuh pria itu sebagai perisai dan bergerak menuju pintu. Di belakangnya, 8 pria bersenjata siap menyerbu masuk. Dengan kekuatan AK-12 dan M16, kemahiran bela diri Xia Feng akan sia-sia jika orang-orang bersenjata ini memasuki ruangan. Jika dia terkena, bahkan dengan satu tembakan, dia akan menjadi tidak mampu bertarung. Situasinya kritis. Pada saat itu, semburan peluru tiba-tiba meletus dari ruangan di seberangnya. Seorang pria bersenjata, yang membelakangi pintu, jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, pintu kamar 410 membuka sedikit, dan moncong hitam pistol keluar dari celah itu. Paf! 2 pria bersenjata, tertembak di bagian belakang kepala, jatuh ke tanah. Tang Yuyan dan Ling Han juga bergabung dalam keributan. Mereka tiba lebih lambat dari yang diperkirakan Xia Feng, tetapi tidak ada cara lain. Ling Han dan Tang Yuyan tidak memiliki kewaskitaannya. Mereka membutuhkan dukungan teknis Hu Hao, dan itu akan memakan waktu. Bang, 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 bang. 6 pria bersenjata yang tersisa menembaki pintu Tang Yuyan dan Ling Han. Peluru melesat melalui lorong, menghancurkan panel kayu. Peluru yang mengenai dinding mengelupas plester dan menghancurkan bingkai kaca yang tergantung di dinding. Untuk sesaat, medan perang yang sempit itu dalam kekacauan. Pria bersenjata itu, yang membawa mayat, akhirnya berani menghadapi bahaya dan bergegas menuju kamar Xia Feng. Bukannya dia tidak takut, tetapi terjebak di lorong antara Tang Yuyan dan Ling Hao sangat berbahaya. Sebuah langkah yang berisiko, jika mereka bisa membunuh Xia Feng, mereka bisa membalikkan keadaan. Bang, bang, bang. Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan keras ke ruangan itu, peluru berhamburan, memecahkan lampu kristal dan gelas, membuat pecahan-pecahannya berterbangan kemana-mana. Setelah melepaskan tembakan beruntun dan meredam tembakan, pria bersenjata itu, sambil mencengkeram tubuh Xia Feng, berlari ke kamar Xia Feng. Ia bersembunyi di balik tubuh Xia Feng, menusukkan pistolnya ke ketiak tubuh Xia Feng dan mengarahkannya ke tempat persembunyian Xia Feng, lalu menarik pelapuknya. Bang, bang, bang. Pintu kaca kamar mandi pecah dengan suara keras. Sofa bergetar hebat, isinya berterbangan kemana-mana. Namun, hanya Xia Feng yang hilang. Xia Feng, yang beberapa saat sebelumnya berada di balik pintu, seolah menghilang. Pria bersenjata itu menjatuhkan tubuh Xia Feng dan secara naluriah melirik ke arah balkon. Di belakangnya, 2 pria bersenjata lainnya bergegas masuk. Hembusan angin bertiup dari balkon, mengangkat tirai dan memperlihatkan seluruh balkon, kosong dan gersang. Di mana orangnya? Salah satu pria bersenjata itu bertanya dengan gugup. Bang, bang, bang. Rentetan peluru tiba-tiba menghujani dari langit-langit di belakang mereka, dan ketiga pria bersenjata itu ambruk bersimbah darah tanpa jejak. Masing-masing tertembak di kepala, kematian yang cepat dan menentukan. Jika jiwa benar-benar ada di dunia ini, arwah ketiga pria bersenjata itu pasti melihat Xia Feng bergelantungan di sudut dinding seperti tokek, hanya ditopang oleh 1 tangan dan 2 kaki. Xia Feng melompat turun dari sudut di bawah langit-langit, berguling, mengambil senapan M16 dari tanah, dan bersembunyi lagi di bawah dinding. Pertempuran hanya berlangsung 2 menit, tetapi 8 pria bersenjata musuh telah terbunuh. Meskipun pertempuran belum berakhir, momen paling berbahaya telah berlalu. Di lorong, 3 pria bersenjata yang tersisa tampak tidak siap menghadapi kekuatan target mereka yang luar biasa. Tanpa berpikir 2 kali, mereka berlari ke tangga, menembaki kamar Tang Yuyan dan Ning Hao sambil berlari, menjepit mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Strategi ketiga pria bersenjata itu cerdas, dan mereka mengeksekusinya dengan efektif. Tang Yuyan dan Ning Hao tidak berani menghadapi hujan peluru dan bergegas keluar untuk mencegat mereka. Namun, mereka melupakan satu orang Xia Feng, seorang Xia Feng yang bisa melihat menembus dinding. Tepat ketika ketiga pria bersenjata itu melewati pintu Tang Yuyan dan melesat menuju tangga, Xia Feng tiba-tiba melesat keluar, dengan senapan M16 di kedua tangan, dan melepaskan rentetan peluru ke arah ketiga pria bersenjata yang melarikan diri. 1 pria bersenjata tertembak di kepala, 1 lagi di punggung, dan yang ketiga di pinggul dan paha. Pria bersenjata yang tertembak di kepala dan punggung tetap tidak bergerak, sementara yang tertembak di pinggul dan paha berguling, siap menembak. Wus!
Sebuah pisau terbang tiba-tiba menembus pergelangan tangan pria bersenjata itu, dan AK-12 miliknya jatuh ke tanah. Orang yang bergerak adalah Tang Yuyan, yang motifnya sama dengan Xia Feng menyelamatkan satu orang. Xia Feng dan Tang Yuyan secara bersamaan berjalan menuju pria bersenjata yang masih hidup. Ling Hao juga muncul dari kamarnya. Ia memegang pistol otomatis penuh. Ia memandangi mayat-mayat yang berserakan di lantai tanpa cemberut. Penembak terakhir yang selamat merangkak menuju pistol yang jatuh, dan Xia Feng menginjak kakinya yang terluka. "Ah!" teriak pria bersenjata itu. Tang Yuyan menendang pistol itu lebih jauh, lalu mengarahkannya ke kepala pria bersenjata itu. "Mati kau!" teriak pria bersenjata itu dalam bahasa Rusia. "Saudara-saudaraku akan membalaskan dendamku." Nadanya tidak terdengar seperti pembunuh bayaran profesional, juga tidak terdengar seperti agen CIA. Lebih terdengar seperti mafia Rusia. Anggota mafia Rusia terkenal di seluruh Eropa Timur dan di tempat lain karena keberanian mereka. Mereka akan melakukan apa saja demi uang, bukan hanya pembunuhan, tetapi bahkan perdagangan bahan senjata nuklir. "Xia Feng," terpikir olehnya, berkata dalam bahasa Rusia, "Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu?" "Pah!" Pria bersenjata Rusia itu meludahkan darah ke Xia Feng. Tang Yuyan menendang kepala pria bersenjata Rusia itu, lalu menginjak wajahnya dan berkata dengan kejam, "Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu melakukan ini?" Sayangnya, pria bersenjata Rusia itu tidak mengerti bahasa Mandarinnya. Ia memelototi Tang Yuyan dengan kebencian, matanya tanpa rasa takut, malah berkilat ganas bak binatang buas yang haus darah. "Lupakan saja," Xia Feng menarik Tang Yuyan. "Lepaskan dia." "Tidak," kata Tang Yuyan datar. "Polisi seharusnya segera datang. Begitu mereka sampai, kita tidak akan sempat menginterogasinya." Xia Feng melepaskan lengannya, tetapi mendekatkan tubuhnya ke telinga dan berbisik, "Kalau kau menginjaknya seperti itu, dia bisa melihat ke balik rokmu." "Hah?" Tang Yuyan tiba-tiba menyadari bahwa ia mengenakan gaun tidur. Dengan geram, ia menendang kepala pria bersenjata Rusia itu lagi. Tendangan itu membuatnya pingsan. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati ia bertanya-tanya, dia benar-benar mengkhawatirkan Roku saat ini? Ling Han mendekat. "Kalian semua baik-baik saja?" Xia Feng berkata, "Aku baik-baik saja." Tang Yuyan menjawab, "Aku juga baik-baik saja." "Siapa mereka?" Ling Han bertanya. Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Orang ini keras kepala sekali. Aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya." Xia Feng berkata, "Mungkin dari mafia Rusia, yang dibayar untuk membunuhku." Setelah jeda, ia menambahkan, "Mungkin pistol di kamarku juga target mereka." Alis Ling Han berkerut, dan sebuah suara dingin berkata, "Berlebihan." Kata-kata Xia Feng sepertinya menunjukkan kemungkinan adanya hubungan. Lebih banyak pintu terbuka, dan Hu Hao, yang memberikan dukungan teknis kepada Tang Yuyan dan Ling Han, keluar dari kamarnya. Ye Kun dan beberapa orang dari perusahaan senjata Hanwu juga muncul, dengan hati-hati mengintip. Melihat mayat-mayat berserakan di lorong, dan Xia Feng perlahan muncul hidup-hidup, ekspresi Ye Kun menjadi gelap. Bawahan dan pengawalnya tercengang, tidak percaya Xia Feng bisa selamat dari upaya pembunuhan seperti itu. Tang Yuyan tiba-tiba mendekati Ye Kun, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Ling Hao meraih Tang Yuyan dan bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan?" "Dia terlibat dalam ini." Tang Yuyan berkata dengan marah. "Tenang," bisik Ling Hao. "Ini perintah." Tang Yuyan terdiam sejenak, lalu menyerah. Ling Hao adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab penuh atas misi ini, dan ia harus mengikuti instruksinya. Namun, omelan Ling Hao membantunya tenang. Bergegas mencari masalah untuk Ye Kun akan sia-sia dan hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Dan status Ye Kun bukanlah seseorang yang bisa ia tangani hanya karena ia ingin. Sementara itu, Ye Kun ragu-ragu, tetapi akhirnya mendekat, berkata dengan munafik, "Apa yang terjadi? Apakah kalian semua aman? Rusia sedang kacau balau, seperti sedang syuting film." Ling Han dan Tang Yuyan menatapnya, terdiam. Ling Xiao mengangkat senapan M16-nya, mengarahkan moncongnya ke arah Ye Kun, sengaja atau tidak sengaja. "Kau?" Ye Kun tiba-tiba menegang. "Apa yang ingin kau lakukan?" Xia Feng tersenyum. "Tuan Ye, menurutmu apa yang ingin kulakukan?" "Turunkan senjatamu." Suara Ye Kun bergetar. Xia Lei menurunkan senjatanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan pedulikan aku. Aku baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian dan aku masih gugup." "Tuan Ye, bisakah kau melihat apakah ada orang yang kau kenal di sini?" "Apa? Orang yang ku kenal?" Ye Kun bereaksi dan berkata dengan marah, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku mengenal orang-orang ini? Kau pasti telah melakukan sesuatu untuk menarik musuh memburumu, kan?" Xia Feng berkata, "Mungkin. Aku punya banyak musuh, tapi aku orang yang berprinsip."
Jika mereka tidak bisa membunuhku, aku akan membunuh mereka. Lihat, bukankah mereka semua mati di tanganku? Wajah Ye Kun menjadi sangat gelap. Dia tahu Xia Feng sedang berbicara kepadanya. Dan dia juga mengerti apa yang dimaksud Xia Feng jika dia tidak bisa membunuh Xia Feng. Xia Feng akan membunuhnya. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Tuan Ye, tidak mudah bagi Anda untuk mencapai posisi Anda saat ini. Anda harus menjaga diri baik-baik dan jangan sampai mengalami kecelakaan di Rusia. Kehilangan nyawa sementara uang Anda masih ada adalah hal yang tragis. Ye Kun bertanya dengan marah, apa yang ingin Anda katakan? Apakah Anda mengancam saya? Ia menatap Ling Hao. Tuan Ling, apakah Anda melihatnya? Dia mengancam saya. Ling Hao menjawab dengan tenang, itu hanya sebuah kalimat. Saya rasa dia tidak mengancam Anda. Jadi, apa yang masih Anda lakukan di sini? Apakah Anda benar-benar mengenal seseorang? HMPH. Ye Kun melambaikan tangan dan pergi. Sirene meraung-raung di luar hotel, polisi Moskow akhirnya tiba. Polisi Moskow membawa 10 mayat, dan pria bersenjata yang terluka dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Setelah menerima perawatan, polisi Moskow akan menginterogasinya, yang berpotensi mengungkap afiliasi gengnya, bahkan mungkin ke geng tertentu. Xia Feng hanya punya sedikit harapan. Dia hanyalah seorang penembak, kemungkinan besar tidak memiliki pangkat tinggi di mafia, dan hampir mustahil untuk mengetahui siapa yang telah membayar mereka untuk membunuh. Insiden ini memang menimbulkan kehebohan besar, tetapi mengingat hubungan Rusia saat ini dengan Tiongkok, hal itu tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ling Han menunjukkan surat kepercayaan dan dokumen-dokumen terkaitnya, dan polisi Rusia memeriksanya tanpa ragu. Sepanjang proses, Xia Feng hanya menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Namun, mengetahui bahwa seorang penembak telah membunuh 7 orang dan melukai 1 orang lainnya secara serius, bahkan polisi Rusia yang tangguh pun memandangnya dengan kagum, seolah-olah ia adalah monster. Sementara, Ling Han dan Tang Yuyan masih bekerja sama dengan polisi. Xia Feng meninggalkan lorong dan menuju tangga. Mau kemana? Tanya Tang Yuyan. Xia Feng tidak berbalik, hanya berkata, aku mau ke atap untuk menghirup udara segar. Mencari udara segar? Tang Yuyan hampir tersedak mendengar kata-kata itu. Ia ingin mengikuti, tetapi petugas yang mencatat pernyataannya memberi isyarat bahwa ia tidak bisa pergi. Hu Hao mengangkat bahu dan melanjutkan menerjemahkan untuk Tang Yuyan. Xia Feng tidak naik ke atap. Malahan, ia hanya naik 1 lantai. Setelah mencapai lantai 6, ia memasuki koridor. Pembunuhan itu gagal. Kemungkinan besar Ye Kun akan menghubungi orang yang mengirim penembak, atau perantaranya, saat itu. Ini juga waktu terbaik untuk mencari tahu siapa dalang di balik layar. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan seperti itu? Xia Feng segera berjalan ke pintu kamar 452 dan mengetuk. Pintu terbuka, dan seorang wanita Rusia berambut pirang menatap Xia Feng dengan heran, karena ia sama sekali tidak mengenal pria Tionghoa ini. Tetapi pria itu datang untuk mengetuk pintunya. Bahkan, ia mengira polisi yang datang untuk menanyakan situasi. Lagi pula, ada keributan besar di lantai bawah, dan seluruh hotel tahu apa yang terjadi. Tuan, Anda. Wanita Rusia itu menatap Xia Feng dengan waspada. Xia Feng mengeluarkan dompetnya, dengan cepat mengeluarkan beberapa lembar uang 100 euro, dan menyelipkannya ke tangan wanita Rusia itu. Maaf, bolehkah saya menggunakan kamar mandi Anda? Tanpa menunggu jawaban wanita itu, Xia Feng melewatinya, masuk ke dalam rumah, lalu ke kamar mandi. Wanita Rusia itu menatap kosong ke arah pintu kamar mandi yang tertutup, lalu melirik beberapa euro di tangannya, tak mampu berpikir jernih untuk waktu yang lama. Namun, mendapatkan beberapa ratus euro hanya dengan menggunakan kamar mandi bukanlah sesuatu yang ia pedulikan. Yang terpenting, orang yang menggunakan kamar mandi itu adalah pria tampan. Di kamar mandi, Xia Feng tak pernah diam. Mata kirinya menembus lantai, mengamati ruangan di bawahnya. Di kamar Ye Kun, beberapa karyawan dari perusahaan senjata Hanwoo sedang mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Ye Kun tidak ikut berdiskusi, berdiri di balkon sambil merokok. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang valid. Namun kemudian, seolah menyadari sesuatu, ia melambaikan tangan, berkata, kalian semua, keluar. Para karyawan perusahaan senjata Hanwoo meninggalkan ruangan. Ye Kun menghubungi nomor yang valid lagi dan berdiri di ruang tamu, menelepon. Tatapan Xia Feng terpaku pada bibir Ye Kun. Tuan An, ada apa? Ye Kun tampak kesal. Aku hanya ingin senjatanya. Kau berjanji tidak akan membesar-besarkan masalah ini, tapi tahukah kau apa yang baru saja terjadi? 11 pria bersenjata muncul di hotel, menembaki orang gila. Itu An Xiuxian. Mata Xia Feng sedingin es. Apa? Kau bertanya apakah dia sudah mati? Jika sudah mati, apa aku akan meneleponmu? Emosi Ye Kun agak tak terkendali. Hanya 1 pria bersenjata, dan dia membunuh 8 orang sendirian. Oh, dan 1 orang luka parah. Dia membiarkan 1 orang hidup,
yang merupakan masalah. Sebaiknya kau pastikan dia tidak mengungkapkan apapun. Dengan begitu, tidak akan ada masalah. Oke, kita bicara besok. Tidak nyaman bicara di sini. Ye Kun menutup telepon dan duduk di sofa, pikirannya dipenuhi pikiran-pikiran berat. Dia bukan orang yang sedingin es. Jika hal seperti ini dikaitkan dengannya, dia juga akan berada dalam masalah besar. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan keluar dari kamar mandi. Wanita Rusia itu berdiri di pintu kamar mandi, menatap Xia Feng dengan sedikit keraguan di matanya. Terima kasih, kata Xia Feng sopan. Wanita itu tiba-tiba tersenyum, melepas pijamannya, dan berdiri telanjang di hadapan Xia Feng. Xia Feng tertegun sejenak, lalu berlari. Hei, kau sudah bayar, kan? Sebelum wanita itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng sudah menghilang. Rusia berada di bawah sanksi barat atas masalah Crimea, dan ditambah dengan anjloknya harga minyak, situasi ekonomi domestik sudah sangat serius, dan banyak wanita pekerja yang rela mencari uang tambahan. Wanita itu jelas menganggap Xia Feng sebagai pelindungnya. Tetapi ia tidak menyangka Xia Feng akan melepas pakaiannya begitu ia melepas pakaiannya. Apa yang terjadi? Memasuki koridor, Xia Feng tidak pergi ke atap, melainkan turun ke lantai 5. Beberapa petugas polisi telah menyelesaikan penyelidikan mereka dan bersiap untuk pergi. Mereka mengangguk kepada Xia Feng, tidak menyembunyikan rasa kagum mereka. Xia Feng juga sopan, melambaikan tangan kepada polisi dan mengucapkan selamat tinggal.